wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bu Devi. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran di semester 2 ini. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah siapkah mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk menjaga kesehatan, kalian jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan kegiatan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan sekitar saat mengalami masa puber? Nah, sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkunganmu. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Kita adalah bagian masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, kita harus peduli lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Marilah kita berusaha untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan. Anak-anak hebat, amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di kampung berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Coba kamu amati dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah kegiatan masyarakat yang ditunjukkan oleh gambar-gambar di samping? Ya, yang pertama, warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Gambar yang kedua, warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Gambar yang ketiga, warga sedang membayar pajak. Dan gambar yang keempat, warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Pertanyaan kedua, mengapa warga masyarakat melaksanakan kegiatan seperti gambar-gambar tersebut? Ya, betul. Mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan ketiga, sebagai warga masyarakat, apa sajakah kewajiban kalian? Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban untuk mentaati peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah cara menunjukkan kepedulian kalian terhadap lingkungan? Ya, cara menunjukkan kepedulian kalian terhadap lingkungan yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Dan yang ketiga, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah.
seperti memakai seragam sekolah sesuai peraturan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban dengan lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh perjuangan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Selanjutnya, kita akan menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut sebagai kata kunci. Makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi ada dua, yaitu makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional serta makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, proklamasi sendiri memiliki makna di antaranya. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak ibu, setelah ibu membacakan teks tersebut, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Semangat ya! Nah, setelah kamu selesai menjawab pertanyaan tersebut, ayo cocokkan jawabanmu dengan jawaban ibu. Kalian bisa melihat di buku tema 6 di halaman 9. Pertanyaan pertama, apakah judul teks di atas? Ya, jawabannya adalah judul teks bacaan adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Betul sekali, kunci pada judul teks tersebut adalah makna proklamasi. Pertanyaan ketiga, apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? Ya, jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pertanyaan keempat, apakah yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya, diantaranya yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, mengikuti berbagai perlombaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran video ibu kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa, kalian harus jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan semua guru yang dicintai. Udah diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.